Shalom adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, tentunya anak Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Ya, baiklah, kita akan memuji nama Tuhan karena berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah sekolah minggu online. Baiklah, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Buah-buah Roh. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama persembahan pujian dari teman kita Mikaila. Adik-adik pun juga di rumah yang punya kerinduan untuk melayani bersama di sekolah minggu online, adik-adik bisa mempersiapkan video adik-adik dari rumah. Bisa video memuji Tuhan, Iya. firman Tuhan, atau berdoa. Iya. Kemudian adik-adik rekam di dalam video. Setelah itu adik-adik bisa kirimkan ke nomor berikut. Begitu adik-adik? Ya. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut sekolah minggu kita pagi ini, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini Tuhan izinkan kami untuk kembali bersekolah minggu bersama-sama, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur padamu dan kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita kembali saksikan teman kita yang akan mempersembahkan lagu pujian Allah itu baik. Allah itu baik. Ya, dari Efraim Dari blok 4. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari adik-adik, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bisa baca di Yohanes 2 tentang perkawinan di Kana, dan juga ada mujizat lain yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini adik-adik juga bisa melayani sebagai pembawa firman Tuhan seperti yang akan dilakukan oleh adik Kenat dari blok 5 ini. Mari kita dengarkan ceritanya. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari buku berjudul Yesus Sang Pembuat Mujizat. Dikisahkan oleh Karen Mackenzie, diterbitkan oleh Nain.
Yesus dan ibunya Maria adalah tamu dalam sebuah pesta pernikahan di Kana, Galilea. Sahabat-sahabat dekat Yesus dan para murid-murid juga berada di sana. Selama pesta pernikahan, Maria berkata kepada Yesus, "Anggur mereka habis." Kemudian Maria memberitahu kepada pelayan, "Apapun yang Yesus katakan kepadamu, lakukanlah itu." Ada 6 tempayan dalam ruangan itu. "Penuhilah tempayan-tempayan ini dengan air," kata Yesus. "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Pemimpin pesta berpikir itu adalah anggur terbaik yang pernah ia rasakan. Yesus telah mengubah air menjadi anggur. Suatu sore, Yesus dan para murid-muridnya berada di dalam perahu untuk menyeberangi danau Galilea. Yesus tertidur di atas sebuah tilam di buritan. Tiba-tiba angin topan bertiup dan perahu mereka mulai penuh dengan air. Para murid ketakutan. Mereka membangunkan Yesus. "Tuhan, selamatkan kami akan tenggelam." Yesus berdiri di atas perahu dan berkata kepada angin dan gelombang, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin mereda, danau itu menjadi tenang. Para murid kagum akan kuasa Yesus atas angin dan danau. Suatu hari, Yesus dan para muridnya pergi ke tempat yang tenang untuk beristirahat. Tetapi sejumlah besar orang mengikuti mereka. Yesus prihatin terhadap mereka. "Di mana kita bisa mendapatkan tempat makan untuk mereka makan?" Andreas menjawab, "Di sini ada anak laki-laki memiliki 5 potong roti dan 2 ikan kecil." Kerumunan orang banyak yang terdiri dari 5.000 orang laki-laki ditambah sejumlah wanita dan anak-anak duduk di rumput. Yesus mengambil 5 potong roti dan 2 ikan kecil yang sedikit itu dan mengucapkan syukur kepada Allah. Yesus membagi-bagikan makanan dan para murid menyalurkannya kepada orang-orang. Bahkan setelah itu ada sisa 12 bakul penuh yang dikumpulkan. Pada lain waktu, sejumlah orang yang terdiri dari 4.000 laki-laki ditambah perempuan dan anak-anak telah bersama-sama dengan Yesus selama 3 hari untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka membutuhkan makanan. Para murid hanya dapat menemukan kecil dan sedikit ikan. Yesus kembali memberi makan seluruh orang banyak itu, dan tersisa 7 bakul dikumpulkan. Kemudian ada saat ketika Yesus meninggalkan para murid untuk pergi dan berdoa kepada Allah Bapanya. Perahu kecil yang membawa mereka menyeberangi danau diterjang badai. Akan tetapi pada tengah malam itu para murid melihat satu sosok yang berjalan di atas air mendekati mereka. Mereka pun ketakutan. "Ini aku," kata Yesus, "jangan takut." Petrus juga ingin berjalan di atas air. "Biarlah aku datang kepadamu," katanya. Petrus keluar dari perahu dan mulai berjalan menghampiri Yesus. Akan tetapi ketika melihat gelombang besar, Petrus takut dan mulai tenggelam. Ia berteriak kepada Yesus yang menangkap dirinya dan mereka berdua pun menuju ke perahu. Kemudian suatu hari, Petrus membutuhkan uang untuk membayar pajak. Yesus memberitahu Petrus hal yang harus ia lakukan. "Pergilah ke danau dan lemparlah pancinganmu ke dalamnya. Ambillah ikan pertama yang kau pancing dan lihatlah pada mulutnya. Kamu akan menemukan sekeping uang, cukup untuk membayar pajakmu dan pajakku." Petrus melakukan hal itu dan dapat membayar semua pajaknya. Yesus menolong Petrus dalam banyak kesempatan. Suatu hari ketika Petrus menjala ikan, Yesus memberitahu ia, "Berdayunglah ke laut yang dalam dan tebarkanlah jalamu." "Kami tidak menangkap apa-apa sepanjang malam," jawab Petrus. "Tetapi aku akan melakukan apa yang engkau katakan." Mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga Petrus harus meminta bantuan untuk mengangkat jalannya. Jalannya begitu berat sehingga mulai koyak. Nah teman-teman, demikian tadi cerita Yesus yang pembuat mukjizat. Yesus menunjukkan kuasanya yang mengagumkan dalam berbagai cara. Banyak orang percaya kepadanya. Mereka tahu dia adalah anak Allah. Kita seharusnya juga percaya kepadanya. Ketika kita mendengar tentang kuasanya yang besar. Selamat hari Minggu. Nah, setelah kita mendengarkan cerita bahwa Tuhan sang pembuat mujizat
Nah, kita bisa percaya, kita tentu percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, tugas kita apa adik-adik? Kita harus yakin dan percaya pada Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian renungan Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Apa ini, Kak? Ini kotak persembahan buat adik-adik, ya. buat adik-adik yang di rumah, gitu. yang masih sekolah minggu online. Oh, bagus sekali. Iya, keren loh ini. Kenapa, dibuatnya. Kak, kita dikasih kotak persembahan ini? Buat adik-adik yang sekolah minggu online bisa memberikan persembahan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Kita bisa memasukkan persembahan di kotak ini. Jadi sekalipun kita di rumah, Iya. kita tetap bisa persembahan ya, Kak? Iya. Oh ya, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baiklah, adik-adik yang di rumah, kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan berkat yang sudah kita terima melalui persembahan, dan kita akan menyanyikan lagu dari Kakak Grace. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Kakak Grace dari blok 4. Yeay. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kegiatan sekolah minggu online pagi ini kita akan membuat kapal. Bahan-bahannya adalah bahan-bahan bekas, botol bekas, kemudian ada sedotan, ada kertas lipat, kemudian ada kardus bekas. Nah, ini ada kardus bekas, tempat aqua juga ada. Kemudian langkah pertama kita ambil botol, kita rekatkan dengan karet gelang, dua-duanya di atas dan di bawah. Kemudian kita tempeli kita rekatkan dengan isolasi bolak-balik di bagian depannya sini. Dua-duanya kita gunting. Sudah merekat di sini, kemudian kardus bekas ini tadi kita tempeli kertas berwarna, kemudian kita rekatkan pada botol tadi. Kita lepas. Nah, anak-anakku, langkah kedua kita tempelkan di sini. Kita rekatkan di sini. Ini sudah menempel.
Kemudian kita ambil kardus bekas snack. Bawahnya juga kita rekatkan dengan isolasi bolak-balik. Kita buka ya. Kemudian kita tempelkan di atasnya. Kemudian kita kasih pintu. Kita menggunting kertas yang sudah ada, kertas lipat, besarnya sesuai dengan bahan yang dimiliki anak-anak. Buat pintunya bisa kita lem ataupun kita isolasi bolak-balik. Kita tempel di bagian samping sini. Satunya lagi. Nah, ini sudah jadi. Bisa kita kasih ini buat muka, seperti pintunya anak-anak di rumah. Anak-anak sudah pernah naik kapal apa belum ya? Yang buat buka juga ada ini. Kemudian atasnya kita akan memberikan bendera Indonesia. Kita sudah tempelkan warna merah dan putih, kemudian kita rekatkan dengan lem, memakai sedotan bekas ataupun masih baru. Ini anak-anak sudah tahu ya, bendera Indonesia itu merah putih. Kita masukkan di sini, di atas kita lobangi pakai gunting. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, anak-anakku, kegiatan pagi ini sudah menjadi kapal. Nah, ini bisa anak-anak yang SD bisa buat prakarya di sekolahan. Selamat membuat dan selamat mencoba. Selamat ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk penutup acara Sekolah Minggu Online pagi ini. Juga berdoa untuk firman dan persembahan dilayani oleh teman kita Efraim dari blok 4. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada hari ini. Dan kami juga telah mempersembahkan sebagian rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami dari awal Sekolah Minggu Online sampai akhir ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik juga bisa melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh adik-adik tadi, baik melalui puji-pujian, melalui doa, ataupun melalui renungan firman Tuhan. Nah, nanti adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu, ataupun juga bisa mengirim video ke nomor di bawah ini. Nah, dan akhirnya kami ucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.